Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadillah, NIM 60401230008, angkatan 23 kelas A. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang uji tarik pada material, di mana uji tarik uji ini dipakai buat mengukur seberapa kuat elastis suatu material saat ditarik. Caranya, material dijepit di kedua ujung lalu ditarik perlahan sampai putus. Dari situ kita bisa tahu batas elastis, titik lelah, dan seberapa panjang material bisa bertahan sebelum patah. Hasilnya digambarkan, kita bisa gambarkan dalam grafik tegangan vs regangan. Yang kedua itu uji kekuatan material. Secara umum adalah pengujian sejauh mana bahan mampu menahan gaya tanpa merusak. Misalnya uji tekan jika geser atau diuji tarik. Jadi kita tahu seberapa besar gaya maksimum yang bisa ditahan oleh suatu material. Selanjutnya yaitu uji impak. Uji impak material atau uji benturan. Uji ini mengukur seberapa kuat material menyerap energi saat dipukul mendadak. Metode ini yang sering dipakai dalam Kelvin dan Ison. Biasanya digunakan buat mengecek ketangguhan bahan terhadap benturan, apalagi di suhu rendah. Selanjutnya itu uji kelelahan material. Material bisa patah tiba-tiba walau gaya diterima kecil kalau gayanya diberikan berulang-ulang. Ini yang disebut uji kelelahan. Jika masih beban bolak-balik ke material sampai dia retak atau patah, ini pentingnya buat komponen yang dipakai terus-menerus kayak pada pesawat atau jembatan. Selanjutnya itu cacat kristal. Walaupun kelihatannya padat atau sempurna di tingkat atom, banyak material punya cacat di struktur kristalnya. Misalnya ada vakansi atau kosong, atom asing atau batas butir. Cacat ini justru bisa dimanfaatkan untuk memperkuat bahan. Selanjutnya sifat-sifat dislokasi. Dislokasi adalah cacat garis dalam kisi kristal. Dislokasi ini yang membuat logam bisa ditempat atau dibentuk, tapi semakin banyak dislokasi, mereka akan saling hambat dan bikin bahan jadi makin kuat. Inilah dasar dari penguatan regangan. Selanjutnya itu sistem sensor dalam kristal. Beberapa kristal punya sifat piezoelektrik, yaitu menghasilkan listrik saat ditekan. Kristal seperti ini dipakai sebagai sensor tekanan atau getaran. Contohnya di mikrofon atau sistem monitoring getaran mesin. Dan selanjutnya itu deformasi plastik bahan kristal. Kalau gaya yang diterima lebih besar dari bahan elastis, maka material akan mengalami deformasi plastik. Artinya bentuknya berubah permanen. Proses ini terjadi lewat gerakan dislokasi di dalam struktur kristal. Selanjutnya itu penguatan melalui penyusutan ukuran butir, di mana semakin kecil ukuran butir dalam logam, semakin banyak batas butir yang menghambat pergerakan dislokasi. Ini membuat logam menjadi lebih kuat. Secara mengecilkan butir bisa dilakukan lewat perlakuan panas atau pendinginan cepat. Selanjutnya itu penguatan melalui larutan padat, di mana dengan menambahkan atom asing ke dalam logam, kita bisa membentuk larutan padat. Atom ini bikin struktur kristal jadi lebih teratur, sehingga dislokasi lebih sulit bergerak. Contohnya pada baja yang diperkuat dengan karbon. Selanjutnya itu penguatan regangan.
penguatan regangan ini terjadi saat bahan deformasi secara plastis, dislokasi menghambat lokasi bertambah dan saling menghambat pergerakan satu sama lain. Hasilnya bahan jadi lebih kuat atau bisa menjadi lebih rapuh. Mungkin sampai sini materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan atau bisa ditambahkan materi, mohon disampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.